Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. InsyaAllah ta'ala, kajian kita pada majlis kali ini, pertemuan kali ini adalah tentang tarikh, yaitu menjelaskan dalam kitab Khulasatu Nurul Yaqin, ya, fi sirati Sayyidil Mursalin. Dan yang insyaallah pada Khulasah Nurul Yaqin kali ini adalah kita akan membahas tentang pelajaran atau kitab Khulasah Juzuk 3, ya, Khulasah Juzuk 3, di mana Khulasah Juzuk 3 ini musannif di sini menjelaskan tentang khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khulafaur Rasyidun, khalifah yang mendapatkan cahaya hidayah, keimanan yang teguh melebihi sahabat-sahabat yang lain. Jadi dalam kitab Juzuk 3 ini musannif menjelaskan tentang perjalanan sejarah, yang biografi daripada keempat Khalifah Ar-Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Jadi diharapkan kepada anak-anak kita semua untuk bisa menyimak dan memperhatikan dengan benar, dengan baik, ya, supaya bisa mendapatkan manfaat daripada yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa, ya, kami mengingatkan untuk selalu menghadirkan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena dengan niat ikhlas itulah insyaallah apa yang kita lakukan daripada amal-amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung saja pada pelajaran yang pertama, itu halaman 4. Ad-Darsul Awal, pada pelajaran yang pertama. Ini adalah Ad-Darsul Awal. Maknanya hadzal darsul awal, bermula ini adalah pelajaran yang pertama dari kitab Khulasah Nurul Yaqin juzuk ketiga. Poin yang pertama, Al-Khulafaur Rasyidun, khalifah Ar-Rasyidun, mereka adalah Abu Bakar wa Umaru wa Utsmanu wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Poin yang kedua, wasummu bil khulafa'ir rasyidin. Kenapa mereka dinamakan dengan Al-Khulafaur Rasyidun? Ya, kenapa mereka mendapatkan gelar Al-Khulafaur Rasyidun? Li'annahum khalafun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil hidayati wal irsyad. Karena sesungguhnya mereka mengikut mereka akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hidayati pada petunjuk, wal irsyad, ya, hidayah pada hidayah, wal irsyad dan petunjuk. Jadi mereka adalah orang-orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti petunjuk sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena petunjuk inilah, oleh karena keadilan mereka dalam memimpin, mereka mengikuti petunjuk Rasulullah. Artinya apa? Ketika mereka memimpin, mereka mengikuti akhlak sebagai pemimpin sebagaimana yang ada pada Rasulullah. Sebagai pemimpin, mereka mengikuti kebijaksanaan, ya, yang selayaknya ada pada seorang pemimpin, yang mereka dapati, yang mereka pelajari dari sesosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna mereka Al-Khulafaur Rasyidun fil hidayati wal irsyad, pada petunjuk, pada hidayah dan petunjuk.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi pemimpin, sebagai pemimpin yang adil, yang bijaksana, melihat kepada maslahat umat, maslahat Islam. Dengan petunjuk inilah para al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali memimpin umat Islam ini, ya, dengan mengikuti uswah hasanah, ya, mengikuti uswah yang baik, akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Wa tanfidhi ahkami syariah, dan menjalankan hukum-hukum syariat, ya. Dari semua segi al-khulafa'ur rasyidun mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuknya, akhlaknya, bahkan wa tanfidhi ahkami syariah, pada menetapkan, pada melaksanakan hukum-hukum syariat, mereka berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, wa balaghat muddatu khilafatihim 30 aman, dan telah sampailah oleh masa kekhilafahan mereka 30 aman, akan 30 tahun. Jadi kepemimpinan 4 khalifah Rasulullah ini itu berlangsung sampai 30 tahun, ya. Dari mulai Abu Bakar, peninggalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar menjadi seorang khalifah sampai masa akhir daripada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu selama 30 tahun, ya, 30 tahun. Dan dari keempat khalifah ini ada yang menjadi khalifah, ya, dalam waktu yang cukup singkat, ada yang menjadi khalifah dalam waktu yang cukup lama. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah lebih kurang selama 2 tahun. Dan Sayyidina Umar menjadi khalifah lebih kurang 10 tahun 6 bulan. Ya, maka dari 4 ini ada yang memimpin dengan waktu yang singkat, ada yang memimpin dengan waktu yang lama. Dan ketika dikumpulkan semuanya, maka memakan waktu sampai 30 tahun. Dalam masa 30 tahun ini, apa yang sudah mereka lakukan untuk Islam? Iftatahu khilalaha asyama, membuka mereka atau menaklukkan mereka, para khulafa ar-rasyidun tadi, khilalaha, pada masa-masa 30 tahun ini, asyama, akan negeri Syam, wal Iraq, dan negeri Irak, wa Filistina, dan negeri Palestina, wa Misra, dan Mesir, wa Sudan, dan negeri Sudan, wa Ifriqiyah, dan negeri Afrika. Jadi selama 30 tahun dengan masa kepemimpinannya masing-masing, maka sudah banyak mereka melakukan penaklukan-penaklukan, menyebarkan Islam dengan tujuan untuk mengibarkan, ya, bendera tauhid, mengibarkan tauhid, kalimatut tauhid, menyebarkan Islam kepada umat manusia. Ya. Wa ashharu quwwatihim, dan ketika mereka menjadi khalifah, ya, mereka juga mempunyai pejuang-pejuang yang tangguh, komandan-komandan perang yang tangguh, ya. Maka di sini musannif menjelaskan siapa saja daripada komandan-komandan perang daripada 4 khalifah ini. Wa ashharu quwwatihim, dan sebermula yang paling masyhurnya quwwatihim, komandan-komandan mereka, artinya komandan yang di bawah kepemimpinan daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Khalid bin al-Walid adalah Khalid bin al-Walid. Wa Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Wa Amr bin al-As, dan Amr bin As. Wal Musanna ibn Harithah, dan Musanna ibn Harithah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini adalah komandan-komandan perang, pejuang-pejuang yang sangat hebat pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka. Kemudian pada pelajaran yang kedua, musannif ingin menjelaskan lebih detail daripada masing-masing khalifah ini.
Dan di sini musannif memulai dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Siapa nama beliau? Apa yang sudah beliau lakukan? Bagaimana sifat beliau? Ya. Maka dijelaskan dalam Ad-Darsus Tsani pada pelajaran yang kedua. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling mulia di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad tidak ada orang yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ulama juga mengatakan bahwa sahabat Nabi, ya, yang paling mulia dari sahabat-sahabat Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setiap para nabi itu mempunyai sahabat. Dari sekian banyak sahabat-sahabat para nabi sebelum Nabi Muhammad, maka sahabat yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu dikarenakan karena kemuliaan dan keteguhan hatinya dalam membela Islam, membela Nabi Muhammad, mengagungkan Islam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perjuangan beliau selama beliau masih hidup, selama beliau hidup. Ad-Darsus Tsani, sebermula ini adalah pelajaran yang kedua. Khilafatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada pelajaran yang kedua ini, musannif ingin menjelaskan tentang kekhilafan, kepemimpinan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Poin yang pertama, nasabuhu, nasabnya, keturunannya. Siapa namanya? Huwa, sebermula dianya Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Nama Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah ibnu Abi Quhafah, itu nama asli beliau. Adapun Abu Bakar itu adalah kunyah beliau. Mendapatkan kunyah itu Abu Bakrin, Abu bapak, anak gadis. Jadi karena Sayyidah Aisyah yang masih gadis dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau digelar atau dikunyahi dengan Abu Bakrin. Sedangkan nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Bin Amirin, anak daripada Amir, yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi as-sadis wa huwa Murrah. Bertemu atau berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi, pada kakeknya yang keenam, wa huwa Murrah, dan dia adalah Murrah. Artinya dari sanad dari nasab keturunan Abu Bakar itu berjumpa dengan keturunan atau nasab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek mereka yang keenam, yaitu Murrah. Jadi sebelum Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab bin. Jadi Murrah itu sebelum Ka'ab. Kapan Abu Bakar dilahirkan? Wulida ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Abu Bakar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanataini wa ashhur, dengan 2 tahun dan beberapa bulan. Jadi secara umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tua 2 tahun dan beberapa bulan daripada Abu Bakar. Karena Abu Bakar dilahirkan 2 tahun dan beberapa bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, wamtaza radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar mendapatkan kemuliaan seperti ini? Kenapa Abu Bakar mendapatkan keagungan yang sangat agung ini? Wamtaza radhiyallahu anhu, dan unggul, ya, punya kelebihan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bisuhulatihi, dengan mudahnya muamalah. Ya, jadi bermuamalah dengan Sayyiduna Abu Bakar itu muamalahnya sangat mudah kepada orang-orang sekitarnya. Wa husni muasyaratihi, dan bagusnya pergaulan. Ya. Jadi Abu Bakar adalah orang yang sangat bagus, orang yang sangat santun dalam bergaul. Wa lutfi mujalasatihi, dan kelembutan majlisnya. Artinya beliau sangat lemah lembut terhadap orang yang ada di dekat beliau. Walini janibihi, dan kelembutan, ya, kelembutan janibihi, sifat-sifat beliau.
Ya, beliau orangnya yang adalah berbeda dengan Umar. Umar adalah orang yang tegas, ya, garang. Kalau Abu Bakar adalah orang yang sangat lemah lembut, yang mudah muamalahnya. Sayyidina Umar juga mudah muamalah. Tapi secara dalam hal ini seperti Sayyidina Umar itu terlihat garang, ya, terlihat garang. Nah, tapi Sayyidina Abu Bakar itu orang yang lemah lembut, ya, mudah muamalah dengan beliau. Oleh karena seperti itulah beliau dicintai oleh masyarakatnya. Wastaghala bitijarati, dan menyibukkan diri ya Abu Bakar bitijarati, dengan tijarah. Pada awalnya Abu Bakar adalah orang yang sibuk atau orang yang mempunyai pekerjaan bitijarah, dengan berdagang. Ya, maksud menyibukkan di sini itu bukan menyibukkan dari hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan, tapi beliau punya tijarah. Ya, beliau punya tijarah, dagang. Fakasaba siqata qaumihi, maka mendapatkan ia Abu Bakar akan kepercayaan kaumnya. Wa amanatihi, dan amanah kaumnya. Wa adha zamalin katsirin, dan jadilah ia Abu Bakar orang yang mempunyai banyak harta. Ya, jadi karena amanahnya, karena mudahnya bermuamalah dengan beliau, karena kelembutan sifat beliau, maka orang-orang pada percaya. Jadi ketika beliau berdagang, orang-orang tidak segan, tidak berat untuk berjual beli, bermuamalah dengan beliau. Sehingga dengan itu, karena sifat-sifatnya yang mulia itu, perdagangan beliau menjadi lancar, sehingga beliau dikaruniai harta yang banyak. Tetapi harta banyak ini bukan untuk bukan untuk kesenangan duniawinya, tapi dalam Islam, ya, beliau menyerahkan semua hartanya, ya, untuk Islam, untuk kemaslahatan Islam, untuk fisabilillah. Suatu ketika Abu Bakar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan semua hartanya kepada Rasulullah, ditujukan untuk fisabilillah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya." Begitulah keteguhan hati, kepercayaan, ya, qanaah daripada Abu Bakar bahwa hidup di dunia ini sudah ada yang menjamin. Ar-rizqu maqsum, rizki sudah ditentukan, sudah dibagi. Artinya beliau tidak menyia-nyiakan dengan banyaknya harta untuk kepentingan duniawi, tapi beliau sangat, ya, menggunakan harta itu untuk kepentingan akhirat, ya, untuk fisabilillah. Wa kana muhabbaban ila Quraisy, dan Abu Bakar adalah orang yang dicintai, ya, kepada orang Quraisy. Artinya orang yang sangat dicintai oleh kaumnya sendiri, oleh orang-orang Quraisy. Yuwasi ajizahum, ya, menolong orang yang lemah, ya, menolong ia Abu Bakar akan orang yang lemah, ya, artinya Abu Bakar menolong orang yang lemah di kalangan Quraisy. Wa yaksibu faqirahum, dan yaksibu faqirahum artinya memberikan usaha kepada orang-orang fakir mereka. Artinya Abu Bakar itu adalah orang yang mencintai Quraisy dan dicintai oleh orang-orang Quraisy, karena beliau membantu orang-orang fakir, membantu orang-orang yang lemah, ya, menolong mereka. Oleh karena itu beliau sangat dicintai. Jadi masih banyak lagi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq yang insyaallah akan kita teruskan pada kajian atau pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa memperhatikan ini, ya, bisa menyimak dengan baik, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.